Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengucurkan nikmat dan rahmatnya dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga jikalau kita merenungkan dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang bersih, maka kita akan menyimpulkan bahwa nikmat Allah itu begitu banyaknya, begitu besarnya. Tetapi karena kita senantiasa berfokus, senantiasa mengejar apa-apa yang di luar diri kita, senantiasa memimpikan, menargetkan sesuatu yang belum kita miliki, sehingga kita melupakan dengan anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita baru tersadar bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar, rahmat yang begitu luas. Ketika nikmat itu Allah cabut untuk sementara waktu dalam kehidupan kita, barulah kita tersadar bahwa sesungguhnya hal yang paling besar yang perlu kita syukuri, hal yang paling mendasar dalam penopang kehidupan kita, yaitu sesuatu nikmat yang ada dalam diri kita, yaitu kesehatan. Dan tentunya cahaya keimanan yang senantiasa menjadi lentera dalam kehidupan kita, yang senantiasa mendorong kita untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah, insya Allah dalam 1 jam ke depan. Masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Satu suara berjuta telinga. Dengan saya Misbahuddin, anggota
Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita dihantam oleh ujian kehidupan, dilanda dengan badai ujian yang membuat langkah kaki kita terasa begitu berat. Ketika impian dan asa berakhir dengan sebuah putus asa, ataupun ujian-ujian yang melemahkan semangat kita, ujian-ujian yang membuat kita lemah tidak berdaya. Tetapi kalau kita renungkan, banyak sekali hikmah yang ada di dalam kehidupan, di balik ujian yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu perlu kita ingat bersama bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada dalam setiap hembusan napas kita. Rahmat Allah yang sebenarnya harus menjadi sebuah tujuan dalam kehidupan kita, karena ketika kita mencari sesuatu yang bukan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya itu adalah sebuah tujuan yang semu. Ketika kita mengejar dunia, mengejar target-target duniawi, terkadang ketika kita larut dalam sebuah permainan dunia, maka ingatlah, ada sebuah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah bahasa cinta, ada sebuah sinyal yang ada dalam jiwa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa begitu hampa. Ketika kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dan beristighfar, itu hanya sebatas menggerakkan lisan kita saja, tetapi tidak mampu menggetarkan jiwa kita. Ketika kita membaca Al-Quran, hanya sebatas gerakan lisan saja, hanya sebatas gerakan mulut saja, tetapi tidak mampu menggetarkan hati kita, menggetarkan jiwa kita. Ketika kita sholat, sujud kita, ruku kita, salam kita, dan seluruh gerakan sholat begitu kering dan hampa terasa, maka seyogyanya itu menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa kita sudah jauh sekali dari sinyal kebenaran. Kita sudah jauh sekali dari sinyal Sang Ilahi, yang seharusnya itu menjadi sebuah pertanda agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh manusia yang kehilangan arah dalam kehidupannya, yang kehilangan arah dalam setiap langkah kakinya dalam beraktivitas di dunia ini, maka sungguh pada hakikatnya dia sudah tersesat, dia sudah masuk ke dalam sebuah kubangan lumpur kegelapan dunia. Sama halnya seperti sebuah perahu layar, jikalau tidak ada angin yang menggerakkannya, maka sungguh dia tidak akan sampai kepada sebuah tujuan. Maka perlu kita ingat, adanya sebuah ujian yang datang, hakikatnya adalah agar kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Ketika ujian datang, dan setiap orang diberikan ujian sesuai dengan titik kelemahannya masing-masing, tiada lain dan tiada bukan agar mereka senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
senantiasa membangun koneksitas hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang perlu kita ingat dan perlu kita tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam, bahwa agar kita senantiasa ada dalam track yang benar, agar kita senantiasa ada dalam jalan yang lurus, maka sungguh kita harus menjadikan keridhaan Allah sebagai target utama kita. Maka sungguh apapun aktivitas kita, apapun yang kita kejar, ketika kita bersandar kepada Allah, ketika kita mencari keridhaan Allah, maka subhanallah, kita akan menjadi seorang pribadi yang tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan manusia. Mau kritikan, mau pujian, kita akan tetap teguh berdiri, karena yang menjadi barometer kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang ingin kita kejar, merupakan sebuah target yang perlu kita latih, perlu kita ingat-ingat. Maka pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah untuk senantiasa membuat kita waras, membuat kita sadar bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk mencari validasi manusia, bukan untuk mencari penilaian manusia, bukan untuk mencari tepuk riuh kekaguman manusia, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebuah mindset ini, sebuah pola pikir ini tidak semudah apa yang kita katakan, tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tetapi butuh sebuah riyadhah, butuh sebuah latihan, dan terus kita membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sesuatu yang instan, sesuatu jalan yang cepat untuk membina karakter kita, untuk membina karakter kesolehan kita, agar senantiasa ada dalam track yang benar, senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi yang sangat sederhana, tidak ada seorang profesional, ya pemain basket atau pemain bola, dan yang berkaitan dengan skill-skill yang ada dalam kehidupan itu didapatkan dengan latihan sekali atau dua kali. Mereka yang sudah pakar, mereka yang sudah ahli dalam suatu bidang, pasti mencurahkan energi, waktu, dan lain halnya yang begitu besar, sehingga menjadikan mereka di atas rata-rata. Maka hendaknya sholat yang kita lakukan, sebuah takarub kita dalam setiap hembusan napas kita, senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi sesuatu hal yang baik, menjadi sesuatu karakter yang baik. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah merupakan sebuah kasih sayang, sebagaimana akar kata dari rahmat, yaitu rahima yarhamu rahmatan, yang berarti kasih sayang dan anugerah kebaikan. Sebuah kasih sayang Allah yang mendorongnya untuk memberikan nikmat kepada kita, kepada manusia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bukan hanya sebatas materi, tetapi sesuatu yang paling esensial, yang paling mendasar, yang menjadi sebuah pondasi kehidupan,
yaitu mencakup hidayah, ketenangan hati, perlindungan Allah, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang merupakan salah satu fragmen atau bagian dari rahmat yang telah Allah berikan. Gambarannya ada dalam kerinduan Rasulullah, dari keinginan agar sang paman yang senantiasa menemaninya, membelanya, menjaganya dalam mensyiarkan Islam, agar mendapatkan hidayah, agar Allah membukakan, mengetuk pintu hatinya dengan hidayah. Maka dari sinilah kita menjadi paham bahwa hidayah ternyata adalah sebuah anugerah yang besar, sebuah rahmat yang begitu agung yang tidak bisa dibeli dengan dunia atau bahkan dengan segala isinya. Karena hidayah inilah yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Hidayah yang ada dalam relung-relung jiwa manusia yang kadang kita tidak menilainya, menganggapnya sebagai sesuatu hal yang mungkin biasa saja, tetapi ternyata Rasulullah begitu menginginkan hidayah ini agar menembus dada sang paman, yaitu Abu Thalib. Kita berpikir sangat sekuler, kita berpikir sangat materialistis, kita berasumsi bahwa kebaikan Allah itu ketika dunia dilapangkan untuk kita, ketika di dunia itu dibuka lebar-lebar untuk kita. Tetapi dunia tidak menjadi sebuah barometer kemuliaan di sisi Allah. Mungkin ketika kita diberikan sebuah keterbatasan dalam dunia, mungkin itu adalah sesuatu yang terbaik untuk menjaga keimanan kita. Kenapa? Karena kita belajar dari kisah Fir'aun, bagaimana dengan kekuasaannya, dengan sebuah otoritasnya yang tak tertandingi, kekuasaannya, jabatannya, hartanya. Tetapi ternyata fitrah manusia itu ketika diberikan kelapangan, jabatan, dan lain sebagainya, kadang lupa diri. Nah, bisa jadi ya, kenapa Fir'aun itu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan? Ya karena ketika dunia diberikan jabatan dan lain sebagainya, sehingga melupakan dirinya bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah. Maka disinilah manusia harus memahami rahmat Allah itu dengan sesuatu yang paling mendalam dalam kehidupan, yaitu berupa hidayah. Ketika manusia menginginkan sebuah ketenangan hati, kita bisa berpikir, kita bisa merenung. Ketenangan hati yang sesungguhnya adalah ketenangan hati ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersandar kepada materi, kepada harta, maka pada hakikatnya kita itu bertawakal. Ya kasarnya itu kita bergantung kepada materi, kepada harta dan lain sebagainya. Nah pada hakikatnya ini adalah sebuah kesyirikan yang tersembunyi. Maka ketenangan hati yang sesungguhnya adalah ketika kita melatih diri kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam hal apapun, hal-hal yang melahirkan sebuah kemanfaatan ataupun sesuatu yang kita tidak inginkan. Karena ketika ketenangan kita disandarkan kepada sesuatu yang fana, maka sungguh ketenangan dan kebahagiaan itu akan fana juga. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan itu kepada pasangan kita, kepada anak kita, maka pada hakikatnya ketika Allah mengambil kembali titipannya, mengambil kembali apa yang menjadi milik Allah, maka kita akan hancur, hati kita akan remuk, jiwa kita akan
tergonjang-ganjing, pikiran kita akan kalut. Kenapa? Karena kita menyandarkan diri kita kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang akan hilang pada waktunya. Tetapi ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, maka sungguh itulah sebuah ketenangan yang abadi, ketenangan yang sesungguhnya, yang merupakan salah satu dari fragmen atau bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik ketika di sore hari setelah sholat asar, saya berusaha untuk istilahnya itu menjaga, karena ibadah itu memang harus dipaksakan. Jadi zikir petang sebagaimana biasanya, tetapi ada sebuah peristiwa yang menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah bukti bahwa penjagaan Allah itu begitu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Ketika pulang dari masjid, ternyata istri itu ketika bulan Ramadan ingin istilahnya itu ngabuburit ya, nyari kolak dan lain sebagainya, tetapi qadarullah motornya itu bermasalah ya, gasnya itu bermasalah, tidak bisa, ketika ditarik itu nggak bisa kembali ke setelan awalnya, sehingga mengakibatkan si motor itu akan ngegas terus gitu kan, karena gasnya itu nggak bisa balik. Istri saya tuh langsung mematikan motornya. Itu belum, istilahnya itu masih ada gangguan, belum benar-benar parah. Nah, ketika saya mencoba, disinilah sebuah fenomena terjadi. Saya nyalakan motornya dan langsung ngegas full, dan akhirnya ya oleh-olehnya itu nabrak pagar rumah. Dari sana saya merenung gitu, kok ini habis zikir petang kok bisa kejadian ya, kok bisa ada musibah gitu, motor ngegas nabrak pagar rumah gitu kan, sampai penyok, gak bisa dibuka tutup dan hancur. Tetapi setelah merenung dan mendengarkan cerita yang sama dari sahabat saya juga, ada teman-temannya itu ternyata kasus yang sama seperti itu, tetapi istilahnya itu dia sedang menaiki motor dan ngegas seperti itu, yang nggak bisa dibalikin gasnya itu, akhirnya terbang dan terjatuh dirinya itu, dan perlu dirawat di rumah sakit dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Dari sana saya merenungkan, inilah mungkin penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita merenungkan lebih dalam, Masya Allah, penjagaan Allah itu senantiasa hadir, dan itu merupakan sebuah rahmat ketika kita senantiasa berlindung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poinnya adalah ibadah-ibadah yang kita rutinkan harus senantiasa kita paksakan agar itu menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah gaya hidup. Kita mempunyai sebuah amalan-amalan yang kita usahakan istiqomah, sebuah amalan-amalan yang istilahnya itu andalan kita, yang mungkin kalau dinilai pahalanya di sisi Allah tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi itu menjadi sebuah bukti ikhtiar kita agar Allah tetap menjaga kobaran keimanan itu senantiasa menyala dalam dada kita, sehingga kita tidak jauh dari rahmat Allah, dan agar hidayah itu tidak terurai begitu saja, hilang sirna ataupun bahkan lepas. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bagaimana rahmat Allah itu begitu luar biasa, begitu luasnya. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami.
Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia, ya, dengannya jin, manusia, binatang, dan makhluk yang lainnya, ya, yata'atafuna, yang berkasih sayang, wabiha yatarohamuna, ya, yang berkasih sayang, yang dimana wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yaumal qiyamah, dan ternyata Allah menyisakan 99 rahmatnya di akhirat kelak, di hari kiamat. Ini kita menjadi sadar bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada hewan, kepada tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya, itu baru satu rahmat. Bayangkan bagaimana dengan, ya, 99 nikmat yang lain, ya, rahmat yang lain di akhirat kelak. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan sebuah penjelasannya. Rahmat yang tersimpan ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah, bahwa Allah itu menginginkan kebahagiaan untuk umat manusia. Allah ingin memberikan sebuah surprise, menginginkan, ya, memberikan door prize untuk kita di hari kiamat. Karena jika satu rahmat saja membuat dunia penuh dengan rasa sayang, cinta yang menjadi penopang dasar kehidupan, maka 99 rahmat akan menghasilkan pemberian yang tak terbayangkan, sebuah kenikmatan yang kita tidak bisa bayangkan itu, kita tidak bisa menghayalkan itu. Kenapa? Karena dengan satu rahmat juga, ya, dengan satu rahmat saja, ya, dunia itu begitu indah, dengan pemandangannya, dengan udaranya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sungguh luar biasa, sehingga manusia pun begitu betah di dunia, bahkan berangan-angan ingin hidup 1000 tahun gitu. Kenapa? Karena kenikmatan dari dunia ini ternyata baru satu rahmat saja. Bisa dibayangkan bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang di akhirat kelak, yang jumlahnya 99 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini, ya, memberikan sebuah poin, beberapa hal yang termasuk kepada rahmat Allah di akhirat kelak, yaitu syafaat, ya, sebuah pertolongan, perlipat gandaan pahala. Bagaimana ternyata umat Nabi Muhammad yang jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umurnya itu jauh sekali, begitu pendek, ya. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sesungguhnya umur umatku ini, ya, sekitar 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melampaui itu. Jadi sedikit sekali yang mendapatkan tambahan kuota umurnya. Nah, ini menjadi sebuah pertanda, ya, bagaimana rahmat Allah itu diberikannya lipat ganda dari pahala-pahala yang diberikan. Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah menjelaskan kebaikan itu, paman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilan. Masya Allah. Dari hadis-hadis ini kita bisa mendapat sebuah poin penting, ya, sebuah renungan yang begitu luar biasa, bagaimana rahmat Allah itu begitu luar biasa. Jikalau seseorang dia berniat melaksanakan suatu kebaikan, terus qadarullah ada uzur yang menghalangi dia untuk melaksanakannya, falahu hasanatan kamilan, ya, baginya pahala yang sempurna. Masya Allah. Bagaimana ketika manusia mempunyai sebuah niat yang suci, niat yang baik, tetapi tidak terlaksana, ya, bukan, istilahnya itu bukan disengaja,
Kadang istilahnya ada sebuah candaan, saya ini mau niat sedekah nih gitu. Padahal istilahnya cuma cuma retorika doang gitu. Yang penting malaikatnya mencatat gitu. Padahal di hatinya itu nggak niat, cuma cuma bicara aja, saya nanti pengen sedekah ini, pengen ngelakuin ini dan itu gitu kan. Padahal pada hakikatnya hatinya mah enggak gitu. Istilahnya itu ngeprank malaikat gitu kan, dengan omongan-omongan padahal niatnya mah enggak gitu. Nah, ini istilahnya itu malaikat tidak sebodoh itu gitu istilahnya itu ya, karena apa yang ada di dalam hati itulah yang akan dicatat oleh malaikat ya. Innamal a'malu biniat ya, sesungguhnya amal-amalan itu tergantung dengan niat ya, bukan dengan retorika kosong. Nah, selanjutnya dalam hadis tersebut ya, wa in hamma bihasanatin fa'amaliha ya fa'asra hasanatin aw sab'i mi'ati dhifin ya, maka ketika seseorang itu punya niat yang baik ya, terus dia melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan aw sab'ina dhifin, atau 70 kali lipat, atau aktsara min dzalik, atau lebih banyak dari itu. Bayangkan, satu kebaikan Allah bisa lipat gandakan karena niatnya ya 10 kali, 70 kali, atau lebih banyak atau lebih besar dari itu. Nah, ini menjadi salah satu poin dari rahmat Allah yang akan diberikan, menjadi surprise bagi kita ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan di akhirat kelak. Nah, selanjutnya dalam hadis tersebut menjadi sebuah poin pelajaran bagi kita, wa in hamma bisayiatin falam ya'malha kataballahu sayiatan wahidan. Jikalau seseorang itu punya niat yang buruk, falam ya'malha falahu hasanatan kamilan. Jika seseorang itu punya niat yang jelek, terus dia mengundurkan diri, dia tidak jadi melaksanakan tersebut, melaksanakan niat buruk tersebut karena sadar bahwa hal itu tidak baik, ternyata Allah kasih juga pahala yang sempurna. Masya Allah, hasanatan kamilan kalimatnya ya, kalimat yang menggambarkan kesempurnaan pahala bagi orang yang berniat buruk ya, tetapi tidak jadi gitu. Dan seterusnya dalam hadis tersebut, wa in hamma bihasanatin fa'amaliha falaha sayiatan wahidan. Barang siapa yang dia itu punya niat buruk ya, terus dilaksanain ya, apa kata hadis tersebut? Sayiatan wahidan, dia mendapatkan satu kejelekan, satu balasan yang buruk. Ini bagaimana kita melihat dari diksi katanya, ketika melakukan kebaikan hasanatan kamilan, ketika ingin berbuat buruk tapi ditinggalkan hasanatan kamilan, dapat kebaikan yang sempurna. Tapi ketika mengerjakannya sayiatan wahidan ya, kejelekannya satu gitu. Nah, itulah gambaran dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan. Coba, apa itu namanya? Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti kasih sayang Allah yang tak bertepi. Selanjutnya adalah penghapusan dosa ya, dalam jumlah yang begitu besar ya. Bagaimana ternyata ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita pulang kampung ke negeri akhirat, dan kita tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan kita ya, tidak menduakan Allah dengan yang lainnya, maka segala dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti ini menjadi sebuah pertanda dan poin penting bahwa bukan hanya sebatas penampilan yang perlu kita jaga. Jangan sampai istilahnya itu kita berpenampilan yang tidak menyenangkan di hadapan orang, ataupun di pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya gitu.
Kita senantiasa memoles penampilan ya, tetapi lupa untuk melihat bagaimana kondisi hati kita. Kita senantiasa melihat kondisi rambut kita, fisik kita, wajah kita, dan lain sebagainya. Tapi kita jarang untuk menengok bagaimana gambaran dari hati kita. Karena hati ini menjadi sebuah penentu ya. Maka ulama menjelaskan bahwa hadis yang berkaitan dengan niat itu adalah setengah dari agama ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan sebuah penekanan bahwa ada dua dimensi penilaian Allah Subhanahu wa taala yang dua-duanya tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah af'alul qulub, yaitu perbuatan hati. Istilahnya itu niat kita, motif kita, ibadah kita, tujuan-tujuan yang mendasari kita melakukan sesuatu itu harus ditata sedemikian rupa. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah pondasi kehidupan, menjadi pondasi ibadah. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi sesungguhnya ya, amal-amalan itu tergantung niat. Setiap perkara dikembalikan kepada niat, motif dasarnya. Berarti sesuatu yang ada dalam hati kita, motif, niat yang ada dalam hati kita jangan sampai melenceng. Ketika kita sibuk ya mencari dunia dan melupakan kewajiban kepada Allah ya, sholat yang hanya cuma ya mungkin sehusu-husunya 10 menit lah kita melaksanakan sholat, kita tinggalkan demi mengejar dunia. Ketika kita istilahnya itu kehilangan sebuah kesempatan mendapatkan keuntungan dari dunia, dari materi, kita merasa sakit hati, kita merasa kesal sekali gitu kan. Tapi ketika kita terlewat dari keutamaan ibadah yang memiliki keunggulan, kita nggak nyesel, kita nggak meratap, aduh nggak sholat qobliyah subuh nih, padahal kan pahalanya luar biasa gitu kan, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tetapi perhatian kita itu biasa saja gitu untuk mengejar keutamaan itu. Kita tidak istilahnya kesiangan, nggak sholat malam, kita biasa aja gitu. Nah maka inilah sebuah sinyal hati yang perlu di-upgrade agar bersih kembali, agar segar kembali. Maka salah satu indikatornya adalah hati kita hidup, karena kan hati itu ada 3 macam. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikannya. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, ketika kita tidak menyesal, tidak merasa rugi dengan tertinggalnya amalan-amalan yang memiliki keunggulan, nah pada hakikatnya bisa jadi kita sudah diperbudak dengan dunia. Jadi yang orientasinya itu dunia, nggak dapat dunia, rugi, nyesel, nyesek gitu kan. Tapi ketika tertinggal dengan ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan, biasa aja, enjoy, woles. Nah ini menjadi peringatan tersendiri ya untuk kita masing-masing, karena kualitas iman kita, kualitas amalan-amalan kita ya kita lebih tahu ya, dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana posisi hati kita. Tapi setidaknya dengan kita bermuhasabah diri, kita bisa membaca sejauh mana persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian ya sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis ya dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang urutan nomor 42, di sana ada sebuah hal yang begitu luar biasa. Ya ibna Adam,
innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, selama engkau berharap kepadaku, selama engkau tetap meminta pertolongan kepadaku, maka sungguh aku akan mengampuni dosamu wala ubali, aku tidak peduli sebanyak apa dosamu. Ini salah satu diksi kata dari hadis tersebut. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau berdoa kepadaku, benar-benar bersimpu, benar-benar menyadari bahwa diri ini begitu lemah, menyadari bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah, aku akan hapus dosa-dosamu. Dan yang kedua, ya ibna Adam, idza balagot dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, ya, jikalau dosamu itu menjulang tinggi langit dan engkau meminta ampun kepadaku, maka sungguh aku akan hapus dosa-dosamu. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Sebuah diksi kata yang begitu indah, yang menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah yang begitu luar biasa, yang begitu tak terhitung, yang begitu luar biasa. Wahai anak Adam, jikalau engkau mendatangiku, jika engkau kembali kepadaku, pulang kampung, engkau tidak menyekutukan, tidak menduakan aku dengan yang lainnya, ya, menduakan Allah dengan dunia, menduakan Allah dengan jabatan, menduakan Allah dengan validasi manusia dan lain sebagainya selain Allah, maka sungguh aku akan mendatangimu, ya, dengan dihapuskan dosa-dosamu. Dengan Allah akan datang dengan ampunan yang begitu luas, yang begitu luar biasa. Inilah gambaran bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia begitu banyaknya. Maka disinilah yang menjadi poin penting, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luasnya, begitu besarnya, dan juga rahmat Allah menjadi sebuah hal yang begitu luar biasa. Amalan ibadah kita tak sebanding dengan nikmat yang Allah telah berikan, rahmat yang senantiasa mengucur dalam kehidupan kita. Itu poin pertama, sebuah kesimpulan dari pembahasan kita. Dan yang kedua, rahmat Allah lebih besar daripada amalan kita, ya. Bagaimana amalan-amalan kita yang tidak seberapa, yang jikalau dalam hitungan menit kita bisa jumlah sholat 5 waktu saja tidak sampai 1 jam gitu. Tapi rahmat Allah itu begitu luas, rahmat Allah itu begitu besar, tidak sebanding dengan amalan-amalan kita. Maka ini yang perlu kita syukuri. Dan selanjutnya kita juga jangan sampai istilahnya itu ujub dengan amalan-amalan kita, karena amalan-amalan kita itu enggak dijamin diterima oleh Allah. Dan apapun yang kita lakukan dari kebaikan, pada hakikatnya itu merupakan sebuah rahmat Allah, dorongan spiritual yang ada dalam jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Karena ketika taufik Allah dicabut dalam hati kita, maka sungguh kita pun akan berat untuk melakukan amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya. Dan selanjutnya adalah bagaimana surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kita nggak bisa membeli, ya, kenikmatan Allah, ya, kenikmatan surga yang begitu maha dahsyat, luar biasa. Bahkan amalan-amalan kita
Jikalau dipakai untuk membayar kenikmatan Allah satu mata saja, maka sungguh itu tidak bisa membayar nikmat yang telah Allah berikan. Masya Allah, begitu luasnya kasih sayang Allah, begitu besarnya rahmat Allah dalam kehidupan. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keistiqomahan agar kita senantiasa mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah dalam setiap ayunan langkah kaki kita, dalam setiap hembusan napas kita sampai akhir hayat menjemput kita. Demikian saya Misbahuddin, mohon izin pamit undur diri dari ruang dengar dakta sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.